Cek sound. Oke. Halo sahabat Lasar, salam kenal dari kita semua di podcast kami yang berjudul Kopi ASN. Komunikasi, obrolan produktif dan inspiratif seputar ASN. Karena kita baru perdana, mungkin agak sedikit grogi, harap dimaklumi lah ya. Sebelum kita mulai obrolan kita, baiknya kita kenalan dulu nih sama kita nih, terutama dari saya, nanti dilanjutkan sama kawan-kawan saya. Perkenalkan, saya Zaki Mubarok dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong. Kemudian selanjutnya rekan saya boleh kenalan dulu. Halo, saya Muhammad Pio Karnio, biasa dipanggil Pio, Dinas Instansi Satuan Polisi Pamung Praja, formasi jabatan Pemadam Kebakaran Pemula. Oke, Pio. Halo semua, nama saya Desmi Akasa Putri, boleh panggil saya Desmi ya. Saya di Rumah Sakit Umum sebagai pengelola layanan kesehatan. Nanti kalau rumah sakit boleh kabar-kabari ya. Oke, makasih Kak Desmi. Lanjut. Oke, halo, perkenalkan nama saya Juniati Eka Putri, biasa dipanggil Juni, pengelola layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Kita hari ini mau ngobrol seputar smart ASN, karena kita mau jadi ASN yang smart, bukan cuma smart dalam tindakan dan perilaku, tapi juga smart dalam digital dan segala macamnya. Tapi dalam karakteristik smart ASN itu ya rekan-rekan, itu ada 8. Kalau kita bahas 8-8-nya kayaknya kepanjangan, nggak cukup waktu kayaknya ya. Gimana kalau kita 2 aja nih, tapi yang menurut kita itu penting juga untuk dibahas. Itu gimana kalau tentang poin profesionalitas dan profesionalisme dan hospitality. Oke, hospitality. Tapi sebelumnya saya mau dengar dulu lah pendapat dari kawan-kawan semua nih, supaya kita sama-sama memahami satu visi, satu pandangan tentang profesionalisme. Mungkin boleh Kak Jimmy yang menjelaskan apa sih yang ada di pikirannya tuh tentang profesionalisme itu seperti apa? Kalau menurut saya sih profesionalisme itu sesuai dengan kompeten ya. Gimana kalau teman yang lain? Setuju. Oh, kalau dari Kak Jimmy nih, profesionalisme itu tentang kompetensi. Berarti kalau gimana tuh contohnya tuh? Coba contohnya gimana kalau kompetensi itu? Berarti kita sebagai ASN itu memiliki kompeten di bidang, misalnya bisa mengelola data, berarti dari Microsoft Excel kita bisa. Gitu. Ya. Oke. Harus mengasah kemampuan ya Bu ya. Iya. Iya. Itu menurut Kak Juni, tapi kayaknya perlu dengar pendapat dari kawan-kawan yang lain, mungkin ada pandangan yang berbeda nih, karena profesionalisme itu kan sifatnya kan luas ya. Gimana? Cobalah kita dengar dulu nih. Kalau dari saya sendiri, Bang Pio, profesional itu bagaimana cara kita bekerja, kita bisa membedakan antara ranah kerja, mana pribadi, dan bekerja sesuai SOP lah ya. Dan kita bisa juga untuk menolak apapun kerjaan yang diberikan oleh atasan yang jika tidak sesuai. Intinya punya batasan sih. Oh gitu. Ya. Oke, Bang Pio, tentang kalau saya bahasa ilmiahnya itu integritas. Integritas apa? Integritas ya Bang Pio ya kalau nggak salah. Oh, integritas. Oke, integritas kalau profesionalisme yang ada di pikirannya Bang Pio. Nah, kita mau dengar satu lagi nih dari kakak kita yang paling senior di ASN, di bidang pekerjaan. Enggak gitu sih. Oke, dari Kak Desmi gimana nih? Kalau dengar profesional, saya tuh ingatnya ke dedikasi ya, dedikasi di sini misalnya ngerjain sesuatu itu nggak harus mood. Oh gitu. Jadi nggak harus dilihatin orang gitu kan, nggak harus dipuji orang gitu. Yang penting apa pekerjaan kita selesai dengan baik dan tepat waktu. Gitu sih. Oh gitu. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Itu tadi dari itu kan benar kan apa kata saya, 3 kepala berbeda semua pendapat tentang profesionalisme. Kalau kita simpulkan berarti ada 3 poin utama yang bisa kita tangkap nih tentang profesional. Itu yang pertama ada kompeten. Kita sebagai seorang SN memang harus dituntut kompeten memang ya. Kemudian integritas tadi itu. Memang kita harus gimana caranya kita itu menggunakan fasilitas negara itu sesuai dengan penggunaannya.
Jadi menunjukkan tentang bagaimana gitu kan integritas kita sebagai seorang ASN ya, menempatkan sesuatu. Menginstal game atau apa di laptop dinas. Benar, enggak. Kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang poin ketiga itu tentang dedikasi ya, Kades ya. Itu tentang pengabdian. Pengabdian tuh gimana caranya kita berorientasi pada hasil. Sebagai ASN kita memang dituntut untuk benar-benar mengabdi sama negara gitu kan, benar-benar totalitas gitu kan, tanpa pamrih. Oke, mungkin itu ya pembahasan tentang profesional. Nah, kita lanjut pembahasan kedua nih, tentang hospitality. Kalau didengar-dengar dari namanya, mungkin kalau orang awam yang baru belajar bahasa Inggris, hospitality itu rumah sakit pikirnya. Betul. Tapi di situ ada mungkin gitu ya, Iya. Bang, ya? Iya. Betul. Tapi di sini kita jelaskan lagi ya buat rekan-rekan sahabat Latsar, apa sih itu hospitality? Mungkin bisa kita coba dengarkan pendapatnya Bang Vio nih. Hospitality itu apa sih Bang Vio? Ya udah saya ulik-ulik tadi malam ya Pak. Iya. Ternyata hospitality itu jauh dari kata rumah sakit. Oh. Malah itu Iya. artinya kita harus menerapkan nilai-nilai seperti 3S, menerapkan prinsip ramah yaitu senyum, sapa, salam. Oh gitu, jadi itu rekan-rekan sahabat Latsar. Jadi hospitality itu bukan tentang rumah sakit ya, tapi tentang keramahan. Itu harus seperti ada poin 3S. Oke Bang Pio, tapi kita coba dengarlah kalau menurutnya Kak Desmi gimana nih hospitality itu? Ya betul banget. Hospitality itu bukan hospital ya, bukan rumah sakit, tapi lebih ke ramah. Jadi kita harus punya empati dan responsif terhadap pelayanan. Jadi empati itu apa? Bisa kita ngerasain apa yang dirasakan. Jadi kalau saya di rumah sakit juga ini contohnya ya, misalnya pasien datang gitu ya, kita nggak ngerasain sakit dia, tapi kita ikut merasakan bagaimana sakitnya gitu. Dan responsif, kita respon. Jadi tahu apa yang dia butuhkan. Iya gitu betul. ya. Dan kita respon apa yang dibutuhkan, kita cepat melayani seperti itu. Oke Kak Desmi. Menurut Kak Juni gimana nih? Kira-kira hospitality itu? Jadi menurut saya sih hospitality itu tidak melakukan diskriminasi ya. Jadi kita tidak melakukan perbedaan perlakuan kepada masyarakat, baik itu dari bahasanya, budaya, ataupun agama. Jadi kita memperlakukannya semuanya sama. Jadi menurut saya itu sih. Oh gitu. Jadi itu ya rekan-rekan sahabat Latsar tentang arti hospitality. Jadi jangan salah arti lagi, bukan tentang rumah sakit, tapi tentang sifat umum dari keramahan. Tadi udah disebutin sama Bang Pio itu ada perilaku 3S. Kemudian benar ya Bang Pio ya? Ya, Oke, senyum, kemudian sapa. senyum, salam sapa ya. Iya. Wassalamualaikum gitu ya. Sekarang udah 5S itu Pak. Oh, udah 5S ya? 5S itu Udah ya. 5S ya? Iya, sopan santun ya. Oh, enggak, sopan santunnya. Iya. Udah 5S itu berarti. 5S ya. Standar hospitality udah ada 5S ya. Kemudian tadi menurut Kak Desmi itu tentang responsif. Empati Dan responsif. Berarti kita harus cepat tanggap nih ketika kita melakukan pelayanan. Dengan sifat hospitality tadi kita harus memunculkan sikap responsif dan empati. Kemudian menurut Kak Juni tadi dibilang tidak diskriminatif. Memang benar itu semuanya rekan-rekan semua. Jadi kita simpulkan bahwa hospitality itu adalah sifat yang tidak diskriminatif ya, seperti melakukan standar 5S tadi ya, kemudian standar responsif dan empati, dan yang terakhir tadi menurut Kak Juni itu tentang tidak diskriminatif. Mungkin itu ya rekan-rekan semua. Oke, jadi itu ya rekan-rekan sahabat Latsar, makna dari hospitality. Terdapat 3 poin penting ya. Oke, lanjut bahasannya kita tentang penerapan perilaku profesionalisme dan hospitality di lingkungan kerja. Yang unik coba kita dengar dulu lah dari Bang Pio kan. Gimana sih penerapannya kalau bidang karir itu? Gimana Bang Pio kira-kira? Ya untuk saya sendiri harus profesional. Jadi ada kejadian gitu waktu itu di bulan puasa, ketika saya ditelepon jam 12 malam atau jam 1, saya angkat langsung. Lalu Gitu. dikabarin ke tim Kebakaran gitu. Kebakaran jam 12 malam gitu ya? Iya. Luar biasa Bang Pio. Oke Bang Pio, itu tentang profesionalisme dan hospitality di Damkar.
Nah sekarang kita mau denger nih gimana profesionalisme dan hospitality di RSUD. Mungkin bisa dijelaskan Kak Juni atau Kak Desmi dulu? Kak Juni dulu ya? Dari saya dulu Oh ya. oke, Kak Juni dulu boleh. Oke. Jadi untuk profesionalisme saya itu juga pernah itu dikejar deadline sama atasan bikin laporan sama kementerian itu jam 12 harus sudah selesai jam 12 malam. Jadi mau tak mau lembur. Oh luar biasa ini Kak Juni. Kalau Bentuk saya profesionalisme ya Kak Juni. Oke, kalau Kak Desmi gimana? sama, kurang lebih sama kami hampir sama ya kerjaannya ya. Melayani yang membuat surat menyurat misalnya kan. Ya. Tapi kita punya pekerjaan juga dengan deadline. Jadi kita harus tahu mana skala yang lebih harus diutamakan dulu. seperti itu. Jadi tahu Iya. skala prioritas Iya, ya. Jadi skala kita prioritas. bisa memilah ya mana Iya, ini tetap perlu. kita layani dengan ramah, Oh, tapi kita gitu. jelaskan dengan Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Tadi itulah contoh dari sikap profesionalisme dan hospitality di mana itu menjadi karakteristik sebagai seorang smart ASN. Nah, jadi itu ya rekan-rekan semua. Sepertinya mungkin itu saja ya bahasan kita kali ini ya. Karena waktunya juga nggak lama nih. Sebenarnya masih banyak yang mau dibahasnya. Tapi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan supaya bisa bertemu di lain waktu, diberikan kesempatan. Oke, mungkin sekian dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan sahabat Lasar yang sudah menyaksikan kita. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.